Pendidikan bukan sekadar menggugurkan kewajiban mengajar. KDM menegaskan, perubahan besar harus dimulai dari kesadaran para pendidik dan pembenahan total fasilitas. Jika lingkungan tempat belajarnya saja tidak diurus, bagaimana kita bisa mencetak generasi masa depan yang cerdas dan berkarakter? Teguran keras ini menjadi pengingat bagi kita semua. Anak-anak kita berhak mendapatkan ruang belajar yang bersih, nyaman, dan penuh inspirasi. Diangkat ayo. Tuh nanti suara anak-anak bersihin tuh. Tuh dirapiin, anak-anaknya digerakin. Ada mesin potong rumput kan? Ada berapa? Yang bagus. Ya yang bagus berapa? Yang berfungsi berapa? Kalau fungsi baiknya 3. Harus berapa kebutuhan mesin potong rumput di sini? Kalau standar layaknya itu dengan luasan 14 hektar. 14 hektar. Berapa? Itu 12. 12. Besok saya kirim 10. Siap. Ya. Ya, besok saya kirim 10 mesin potong rumput. Siap. Itu tuh Pak, nanti beresin, saya nggak mau, apalagi sekolah taruna. Siap. Ya. Lihat. Mau anak kemana? Kadek. Ntar, bantu ngangkat itu Ntar, ke belakangin. Pas lu. Bapak siapa? Bapak siapa? Kenapa? Nunggu? Matiin HP-nya. Matiin HP-nya dulu. Nunggu rapat. Ada tempat duduk orang tua nunggu nggak? Sebetulnya ada duduk-duduk situ Pak, sambil nunggu bisa dimati Pak. Oh iya bisa, ya kan? Jangan sampai kesannya sekolah taruna, tapi setiap orang boleh masuk dan bebas. Ya kan Pak? Kan kita pengen bagus. Kalau saya galak-galak dikit, jangan nyereng aja. Kalau saya nyereng lagi, ya. Siap Bapak, Ya. kasih. Ya, Tuh Pak, sekolah taruna. Bapak butuh berapa tempat sampah? yang ada. Ya yang saya baru 16. bertanya, butuh berapa tempat sampah? Yang ukuran berapa? Kalau yang untuk 3 ini bisa 12 Pak, 12 titik. Jurusan ada Kirim tempat sampah ke SMA 2, SMK. SMK 2, SMK 2 ya, SMK 2 10 tempat sampah ukuran besar ya. Nah, 15 tempat sampah ukuran besar plus 10 mesin potong rumput ya, merek yang bagus. Nah, plus 10 mesin potong rumput ya. Mereknya merek bagus ya. Ini Pak, saya nanya, ini kan SMK 2 Pak. Bapak punya sistem pengelolaan sampah? Ada Pak. Sistem pengelolaan sampah organik, anorganik Bapak punya? Ada, tapi sekarang udah nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Kemarin sempat terputus generasi, tapi ada. Lah, harus disuguhkan, ini SMK. Harus mulai mandiri dong. Artinya anak-anak sudah bisa membuat pupuk organik, kan ada jurusan pertanian kan? Ada. Masa sekolah jurusan pertanian nggak ada sistem pengelolaan pupuk organik? Ada di belakang, nanti kita bisa lihat. Ya enggak aja, saya nggak mau lihat. Harus ada. Siap Pak. Harus dong, masa kan tidak mahal, kan bisa secara alamiah, ya kan Pak? Karena saya tukang Betul. bikin, jadi saya tahu. Ya kan, Siap. sekolah SMK ini Pak, SMK ini harus penuh dengan pohon, apa jurusan pertanian, pupuknya pakai organik, diciptakan oleh sendiri, bahan bakarnya diciptakan dari plastik, dikelola, kan bisa begitu. Nanti babat rumput nggak usah beli dari SPBU, dihasilkan dari minyaknya dihasilkan dari plastik yang dipungut. Duh, maju bangsa ini. Nih, Siap Bapak. ini kan ada jurusan las. Ada Pak pemesinan Pak. Ya, kenapa ya jurusan las ini dibiarkan? Bapak punya jurusan las, tapi kenapa nggak ini? Bapak Siap, izin Bapak dulu Pak. Siap. belum sempat, nggak kreatif. Kalah dia kalau nggak kreatif. Ini kalau digerakin tarunanya rapi loh Pak. Ini bisa bikin kayu bakar.
Ini bisa bikin kayu bakar. Nih. Ini gimana sekolah taruna begini? Ini sama juga. Ini gimana, Pak? Ini sekolah taruna gimana nih? Waduh, UPTD-nya suka nengok nggak sini sih? Ada Pak. Suka ngontrol nggak? Ada. Dari Mas RCD-nya. Ya artinya nggak ngapa-ngapain kontrolnya. Bapak kelihatan nggak? Saya nanya, di sini ada jurusan mekanik nggak? Ada teknologi. Ada teknologi, ada tukang las. Kenapa nggak anak-anak yang punya keahlian rapihin ini semua? Kan ada, ini kan SMK. Ada jurusan las, ada kan? Ya ada jurusan cuma ada teknik kemisinan kelasnya. Ya artinya anak-anak bisa bikin ini kan, Pak? Siap. Iya tuh. Waduh. Man. Siap. Waduh. Ini toilet anak-anak loh. Wah ini gimana sekolah? Sekolahnya sekolah kejuruan lagi. Aduh. Ya. Waduh Pak, ini sudah nggak memenuhi standarisasi sekolah. Ini nggak pernah diurus. Padahal Bapak punya segalanya loh Pak. Mesin bubut Bapak punya, mesin las Bapak punya. Kenapa anak-anak lebih cenderung hanya akademik saja? Gimana anak-anak kita bajunya aja bagus kok ah. Bajunya aja kayak taruna. Sekolahnya kayak gini. Padahal saya udah ngasih contoh loh di depan. Bagaimana peradaban dibangun. Ini Pak Ud. Pak Ud. Bersatu di sini. Iya Pak Ud. Ini Pak Ud. Iya Pak Ud. Waduh. Pak Ud siapa yang bertanggung jawab? Ada koordinator. Orang tua guru-guru Pak, ini kumpulan guru-guru, Artinya guru-guru nitip anak sekolahnya di sini. bukan anak kecil Pak, yang balita ke bawah. Iya saya nanya kan bener. Guru ngajar di sini. Betul. Anak-anaknya dititipin di sini. Iya betul Pak. Gimana seorang guru kok rela anaknya dititipin di tempat yang begini? Kok nggak diajarin adab? Bapak tampilannya siswanya udah bagus banget. Tadinya saya percaya. Mana kelas 3? Kelas 3 mana? Ini kelas 3. Silakan masuk. Ya, sana. Mari tuh. Ayo masuk. Siapa tuh dia? Saya nanya, kan sudah ada industri, ini jurusan
Logistik. Sudah ada yang dilatih untuk BYD? Belum ada. Sudah ada yang rekrutmen tenaga kerja Pinpas? Biasanya jurusan apa? Otomotif. Tapi kan logistik itu diperlukan. Iya. Saya nanya, Pak, kan ada rekrutmen Pinpas, BYD, bahkan kekurangan. Berapa yang SMK sini yang sudah di-upload namanya? Kemarin itu kalau yang terjun BD, kalau Pinpas kemana? Pinpas belum Pak. Enggak, iya. Pinpas juga kan rekrut. belum punya ijazah. Ijazahnya Belum muncul Pak kalau yang ini. Kalau yang tahun kemarin. Bukan urusan ijazah. Ada yang disebut dengan kerja. Mereka kan sudah bisa diakses. Misalnya rekrutmennya nanti di bulan Oktober. Nama mereka harus sudah masuk. Sudah Pak. Sudah. Maka kok belum tahu mereka? Karena yang ini kan menyelesaikan dulu. Enggak, saya tanya ini kan kelas 3. Ya, betul. Kelas 3 itu sudah masuk prakerja. Prakerja. Nah, kok mereka belum tahu? Saya jangan sampai laporan ke saya sekian oke beres, di lapangannya enggak. Saya nanya, di sini sudah berapa yang angkatan tahun sekarang? Sudah berapa yang terdaftar dalam list bursa kerja? Yang izin Pak ya? Ya. Kalau untuk siap kerja, aplikasi siap kerja memang belum, baru karena istilahnya baru akan kita agendakan setelah momen uji kom ini yang aplikasi siap kerjanya. Gini. Kan saya sudah meminta sejak lama agar sekolah rekrutmen BYD dan Pinpas itu merekrut yang sekolah terdekat. Artinya kelas 3 anak-anak ini dipersiapkan untuk prakerja. Nama-nama sudah terlist dalam antrian data kerja. Kalau kemarin itu kok ada komunikasi dengan HRD BYD namanya Pak David. Mereka mintanya jurusan otomotif Ya. tahun lulus 2024-2025. Setelah komunikasi dengan Pak Raden juga ya Pak, di grup itu ada namanya Pak Raden Wijaya. Tidak apa-apa Bu kalau memang tidak ada jurusan teknik kendaraan ringan, karena kita udah alih ke TAB apa ya. Nggak apa-apa, jurusan teknik aja ya. Udah tuh Pak, jurusan tekniknya. Nggak, saya nanya aja. Nah, Sudah ada yang rekrut belum? Udah, gampang aja. kalau di BYD sudah. Berapa? Nah, tapi itu apa namanya? Dan pertanyaan saya. Iya, belum. Jangan ngarang dengan saya. Enggak. Saya di grup itu ada anak yang nge-share foto dia pakai Enggak seragam. bisa, Ibu punya data nggak sekolahnya? Iya belum. Kalau Ya sudah dikatakan belum? Iya, belum. Sudah. Berarti dari mulai Dinas Pendidikan Provinsi sampai ini bohong semua. Tapi datanya udah masuk Pak ke BYD. Cara ngomongnya tidak meyakinkan. Nggak bisa begini. Kerja saya bukan begitu, ngomongnya udah Pak sekian karena saya ngomong di tahun yang lalu. Artinya ini ngomong doang nih. Saya telepon Kepala Dinas Pendidikan. Saya siapapun ya yang kerja nggak bener ya. Kamu turun sebagai kepala dinas ke sekolah. Cek. Sekolah berantakan, UPTD tidak berfungsi. Sistem rekrutmen kerja online belum berjalan. Laporannya iya aja di depan umum, fakta di lapangannya belum. Seminggu ini beresin. Saya nggak mau kinerja Provinsi Jawa Barat kayak gini. Diberiin Mbak, saya bilang ke kepala sekolahnya. Saya kasih waktu 1 minggu untuk beresin semua. Ibu ajarin anak-anaknya kebersihan ya Bu ya. Ini kotor, ini semua, ini anak-anak guru. Ajarin peradaban yang baik ya. Ini bagaimana cara nyimpen helm di mana, nyimpen sepatu di mana, nyimpen lapel di mana. Diatur dari sekarang agar anak-anak kita ngerti cara hidup. Semua orang gitu ya. Ya.
Yang ke. Saya